Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Banyak orang ingin melakukan perubahan, melakukan transformasi menjadi lebih baik. Tapi tetap saja terkadang mereka kembali lagi kepada kebiasaan lama mereka. Mereka sulit melakukan perubahan permanen. Yang ada, mereka hanya melakukan sebuah perubahan sementara yang pada titik tertentu akan kembali pada kebiasaan lamanya. Pertanyaannya, kenapa sih seperti itu? Kenapa sih sangat sulit melakukan sebuah perubahan yang bersifat konsisten dan terus-menerus? Menurut Benjamin Hardy, orang sulit berubah karena mereka tidak melakukan perubahan terhadap persepsi mereka terhadap diri mereka sendiri. Cara pandang mereka tidak mereka rubah. Sekeras apapun mereka merubah tindakan, selama cara pandang mereka terhadap diri mereka masih sama, maka hasilnya mereka akan kembali pada cara yang sama, pada tindakan yang sama. Banyak orang melihat diri mereka dengan ketidakmampuan, dengan persepsi negatif dan ketidakberdayaan. Maka hasilnya mereka akan menemukan diri mereka dalam kondisi yang sama, yakni ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan kondisi yang negatif, sebagaimana mereka melihat diri mereka. Ingatlah bahwa cara Anda menilai diri sendiri jauh lebih penting jika dibandingkan dengan cara orang lain melihat diri Anda sendiri. Hal pertama dan utama yang harus kita lakukan agar kita mampu melakukan perubahan besar dalam hidup kita adalah ubahlah persepsi diri. Ubahlah dari persepsi negatif menjadi persepsi positif. Lantas, bagaimana caranya agar kita mampu merubah persepsi diri kita dari persepsi negatif menjadi persepsi positif? Cara pertama, ubahlah input informasi Anda. Singkat kata, kita harus terus belajar, menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Kita dapat melakukannya dengan membaca buku, mendengarkan audio motivasi, melihat video-video yang bermakna. Pada satu titik, berbagai informasi baru yang kita masukkan bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru dan menciptakan satu persepsi baru tentang diri kita. Cara lain memperbaiki input informasi yang masuk ke dalam diri kita adalah kita hanya memilih informasi yang berkualitas, yang baik dan positif saja. Kita harus menyengaja hanya mengizinkan informasi yang baik saja yang kita terima sebagai asupan nutrisi untuk otak dan pikiran kita. Berbagai informasi positif yang kita sengaja dan kita pilih untuk masuk ke dalam pikiran kita akan menciptakan persepsi yang jauh lebih positif. Selama ini, salah satu penyebab kenapa terkadang kita memiliki persepsi negatif adalah karena kita mengizinkan begitu banyak informasi negatif yang masuk ke dalam diri kita. Kita terlalu sering membaca berita yang negatif, mendengarkan kata-kata yang negatif, dan melihat film atau video yang juga bersifat negatif. Dengan memberikan informasi baru yang lebih bermanfaat, memberikan informasi yang bersifat positif dan baik terhadap diri kita dapat secara perlahan memperbaiki persepsi diri kita dari persepsi negatif menjadi persepsi yang lebih positif. Identitas bukanlah nama yang Anda miliki saat ini. Identitas merupakan ciri khas personal yang melekat pada diri Anda yang dapat dikenali oleh orang lain. Misalkan identitas diri sebagai orang yang pemalas, orang yang gendut, pemarah, keras kepala, dan berbagai jenis identitas negatif lainnya. Sekarang kenalilah berbagai identitas diri negatif yang sering disematkan orang lain kepada kita. Tulislah sebanyak mungkin berbagai identitas negatif yang sering orang berikan kepada diri kita. Kemudian kita menciptakan satu identitas baru yang berlawanan, yang bersifat lebih positif untuk diri kita. Misalkan dari identitas gendut menjadi orang dengan identitas bertubuh ideal. Atau dari identitas yang keras kepala menjadi orang yang sangat fleksibel. Atau apapun itu, silahkan Anda tetapkan sendiri identitas baru apa yang ingin Anda raih dan ingin Anda ciptakan. Setelah Anda memilih dan menetapkan identitas baru yang ingin Anda wujudkan, maka kemudian berinvestasilah untuk diri Anda yang baru. Berinvestasilah untuk identitas baru Anda tersebut. Sebagai ilustrasi, Ardi adalah seorang laki-laki dengan identitas diri gendut. Ia memiliki berat badan 150 kg. Kemudian ia menetapkan satu identitas diri baru sebagai sosok laki-laki yang memiliki tubuh ideal dengan berat badan 70 kg.
Kemudian Ardi pun melakukan investasi untuk identitas barunya tersebut. Ia pergi ke toko baju, membeli celana yang paling mahal untuk laki-laki dengan berat badan 70 kg. Ia pun membeli kaos yang paling mahal untuk laki-laki ideal dengan berat badan 70 kg. Kemudian Ardi pergi ke personal training untuk meminta bantuan menyiapkan sebuah program untuk penurunan berat badannya. Ia pun kemudian melengkapi investasinya dengan membeli sepatu dan peralatan olahraga yang menunjang proses penurunan berat badan yang ia rencanakan. Ilustrasi ini memberikan gambaran konkret bahwa pentingnya menciptakan identitas diri baru dan melakukan investasi untuk identitas diri baru tersebut. Itulah penyajian ringkas tentang pentingnya mengubah persepsi diri sebelum melakukan sebuah proses transformasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.